Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asmi dari kelas G, program studi S1 Farmasi, Universitas Megareski, Makassar. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkat serta rahmatnya lah sehingga alhamdulillah saya masih sempat untuk menyelesaikan video ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah kimia organik. Pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu tentang materi karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Langsung saja simak penjelasannya. Jadi, karbohidrat adalah senyawa organik yang terbentuk dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, terdiri atas unsur C, H, dan O, dengan perbandingan 1 atom C, 2 atom H, dan 1 atom O. Karbohidrat banyak terdapat pada tumbuhan dan binatang yang berperan struktural dan metabolik. Karbohidrat merupakan sumber energi dan cadangan energi yang melalui proses yang disebut dengan proses metabolisme. Oke, next, apa saja sih jenis-jenis karbohidrat? Langsung saja simak penjelasan. Jenis-jenis karbohidrat. Yang pertama yaitu jenis karbohidrat monosakarida, yang sering disebut sebagai gula sederhana, atau satuan karbohidrat yang tersederhana, molekulnya hanya terdiri atas beberapa atom saja dan tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul karbohidrat yang lebih kecil atau karbohidrat lainnya. Macamnya yaitu glukosa, fruktosa, galaktosa, dan pantosa. Kemudian yang kedua yaitu disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang terbentuk dari dua molekul monosakarida yang berikatan melalui gugus min OH dengan melepaskan molekul air. Oke, selanjutnya, baiklah, saya akan menjelaskan salah satu contoh uji kualitatif karbohidrat. Uji iodin digunakan untuk menunjukkan adanya polisakarida jika ke dalam bahan yang mengandung polisakarida diberi larutan iodin dan memberikan warna biru, berarti bahan tersebut mengandung amilum atau amilosa. Amilopektin akan memberikan warna merah, ungu, sedangkan glikogen dan dekstrin akan memberikan warna merah kecoklatan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita memakan makanan tetapi kita tidak tahu apa sih manfaat dan kandungannya. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis makanan apa saja yang mengandung karbohidrat. Yang pertama yaitu nasi. Karbohidrat pada nasi putih memiliki peran penting dalam memberikan energi bagi tubuh kita. Ketika kita mengonsumsi atau memakan nasi putih, karbohidrat di dalamnya akan dipecah menjadi glukosa, yang kemudian akan diserap dan masuk ke aliran darah. Glukosa inilah yang akan diedarkan ke seluruh tubuh sebagai bahan bakar bagi tubuh, terutama bagi otak. Kemudian yang kedua yaitu jagung. Jagung yang masih segar dianggap sebagai sayuran, sedangkan jagung kering masuk sebagai kelompok biji-bijian. Di dalam jagung terdapat 21 gram karbohidrat. Selain itu, jagung juga mengandung vitamin C. Dan jagung juga bermanfaat sebagai makanan untuk diet hingga makanan anti diabetes. Kemudian yang ketiga yaitu kentang. Manfaat kentang dari kandungan nutrisinya sangat baik bagi kesehatan, bahkan untuk menurunkan berat badan, tentu saja dengan tidak mengesampingkan prinsip dasar keseimbangan kalori. Dan di dalam kandungan buah kentang juga terdapat kandungan karbohidrat yang sangat baik untuk tubuh. Kemudian yang keempat yaitu sejenis kacang-kacangan. Kacang hadir dalam berbagai macam bentuk serta ukuran, namun secara keseluruhan kacang-kacang tersebut mengandung karbohidrat yang kompleks. Cukup dengan mengonsumsi setengah cangkir kacang
sekitar 7 gram protein dan 20 gram karbohidrat di dalamnya, sudah bisa membuat Anda kenyang. Kemudian yang kelima yaitu ubi jalar. Ubi jalar memiliki manfaat bagi kesehatan yang sangat berlimpah. Di dalam ubi jalar terdapat 25 gram karbohidrat sehat. Tak hanya itu, kandungan serat di dalam ubi jalar juga dapat menyehatkan jantung serta membantu menurunkan resiko diabetes karena mengatur pelepasan insulin dan glukosa di dalam tubuh. Seringkali kita mendengar proses metabolisme karbohidrat. Apa sih itu proses metabolisme karbohidrat? Secara umum, proses ini bisa dijelaskan sebagai proses metabolisme yang mengikutsertakan zat karbohidrat dan terdiri dari beberapa jenis proses yang berbeda, termasuk proses sintesis atau anabolisme, perubahan bentuk zat karbohidrat, dan juga proses penguraian atau katabolisme. Kemudian ada dua jenis penyakit yang berhubungan dengan proses metabolisme karbohidrat. Penyakit yang pertama yaitu diabetes mellitus atau yang dikenal dengan sebutan penyakit gula darah. Dalam penyakit ini, glukosa tidak bisa diubah menjadi energi sehingga kandungan gula dalam darah menjadi. Kemudian yang kedua yaitu intoleransi laktosa. Ini adalah kelainan di mana tubuh mempunyai level intoleransi yang cukup tinggi terhadap berbagai macam produk dan bahan makanan yang mengandung laktosa. Contoh yang paling banyak ditemui adalah seperti pada susu dan juga berbagai macam produk olahan lainnya. Oke, kemudian yang terakhir yaitu apa saja sih fungsi karbohidrat di dalam tubuh makhluk hidup? Fungsi yang pertama yaitu sebagai sumber cadangan energi, yang kedua melindungi protein agar tidak dibakar sebagai penghasil energi, yang ketiga membantu metabolisme lemak dan protein, yang keempat untuk detoksifikasi zat-zat toksis tertentu dalam hepar atau hati, yang kelima yaitu membantu penyerapan kalsium atau laktosa. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi karbohidrat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.